Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nang Bagus Channel. Baik, kita ketemu lagi di konten semu, yaitu sharing ilmu. Saya Nang Bagus Setiawan, dan saya adalah seorang perawat. Jadi di sini saya akan sedikit membagikan ilmu tentang algoritma beradi aritmi menurut AHA 2020. Jadi kita sebagai seorang perawat, paling tidak kita harus tahu tentang tata laksana beradi aritmi. Jadi apabila kita menemukan pasien dengan beradi aritmi atau bradikardi, kita tahu tata laksananya seperti apa, sehingga kita bisa menjadi partner yang baik buat dokter dalam bekerja. Baik, langsung saja teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke algoritmanya, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang bradikardi atau beradi aritmi itu apa sih. Jadi bradikardi atau beradi aritmi itu adalah gangguan irama jantung di mana heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit. Tetapi apabila bradikardi yang dengan heart rate kurang dari 50 kali per menit, itu harus kita lakukan penanganan segera dan sesuai dengan algoritma yang sudah dibuat oleh AHA 2020. Jadi yang terbaru ya teman-teman algoritmanya. Oke, baik teman-teman, tadi sudah saya jelaskan pengertian dari beradi aritmi, dan sekarang kita masuk ke dalam algoritma beradi aritmi menurut AHA 2020 seperti apa. Ayo kita lihat. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke algoritma bradikardi atau beradi aritmi menurut AHA 2020. Jadi apabila kita menemukan pasien dengan heart rate yang kurang dari 50 kali per menit, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita lakukan primary assessment. Primary assessment itu kita kaji airway, breathing, sirkulasinya. Dan di sini tertulis identifikasi dan obati penyebab yang mendasari. Jadi sesuai dengan AHA 2020, yang pertama adalah jaga patensi jalan nafas, itu masuk ke airway. Berikan bantuan nafas jika diperlukan, dan oksigen itu masuk ke breathing. Monitor jantung untuk identifikasi irama, monitor tekanan darah, dan oximetri. Akses IV dan EKG 12 lead jika tersedia, itu masuk ke sirkulasi. Dan jangan lupa pertimbangkan kemungkinan hipoksia dan penyebab toksikologinya. Apabila primary assessment sudah kita lakukan, berarti kita baru tentukan ini termasuk ke beradi aritmi yang stabil atau beradi aritmi yang tidak stabil. Caranya bagaimana? Caranya harus kita lihat ada 5 syarat untuk menentukannya. Yang pertama adalah apakah ada hipotensi, apakah ada penurunan tingkat kesadaran, apakah ada tanda-tanda shock, apakah ada nyeri dada, dan apakah ada gagal jantung. Jadi di sini saya mempunyai cara bagaimana mempermudah kita untuk menghafal, yaitu kita membuat satu kepala, 2 dada, 2 tangan. Satu kepala itu apakah ada penurunan kesadaran, 2 dada itu apakah ada nyeri dada dan apakah ada sesak nafas, 2 tangan itu apakah ada hipotensi dan juga apakah ada tanda-tanda shock. Apabila dari 5 syarat tadi pasien tidak mengalaminya, berarti itu termasuk pada beradi aritmi yang stabil. Berarti tindakannya apa? Tindakannya adalah kita monitoring dan observasi. Sedangkan apabila salah satu dari 5 tanda tadi pasien mengalaminya, itu termasuk pada beradi aritmi yang tidak stabil. Berarti yang harus kita lakukan apa? Di sini saya juga punya cara gampang untuk menghafal, yaitu yang kita lakukan adalah satedori. Kita jabarkan satu-satu. Pertama kali yang kita lakukan apabila ada pasien beradi aritmi yang tidak stabil adalah tadi apa? Satedori. Yaitu kita berikan sulfas atropin atau SA. Dosis pertama adalah 1 mg bolus. Ini bisa diulangi setiap 3-5 menit. Maksimal dosnya adalah 3 mg. T
yaitu kita pasang transkutan pacing atau TCP. Itu kalau di rumah sakitnya ada. Tapi kalau tidak ada, berarti kita harus ke yang ketiga, DO, yaitu infus dopamin. Kecepatan infus 5-20 mikro per kilogram berat badan per menit. Lakukan titrasi sesuai dengan respon pasien. Terus berikan infus epinefrin. Kecepatan infus 2-10 mikro per menit. Ini juga lakukan titrasi sesuai dengan respon dari pasien. Apabila semua tindakan dan obat-obatan sudah diberikan tetapi masih tidak efektif atau pasien masih bradikardi, berarti yang kita lakukan adalah pertimbangkan untuk konsul ahli untuk pemasangan transvenous pacing. Jadi seperti itu ya teman-teman, algoritma bradikardi atau bradiaritmi menurut sumber AHA 2020.